Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Zahra. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menghindari stres akibat pandemi COVID-19. Baiklah, saya akan sharing tentang stres. Stres adalah suatu gangguan pada pikiran kita di mana akibat alasan tertentu. Contohnya seperti sekarang ini akibat tentang berita-berita COVID yang sudah melunjak, yang sudah meningkat di daerah kita sendiri. Contohnya, sebelumnya ada kasus, sebelumnya nggak ada kasus di daerah tersebut. Nah, tiba-tiba ada kasus. Nah, masyarakat sekitar otomatis resah dan gelisah kan. Nah, itu yang bisa mengakibatkan stres. Dan stres ini biasanya mengakibatkan pada gangguan psikosomatik. Gangguan psikosomatik itu apa? Psikosomatik adalah suatu gangguan pikiran atau jiwa yang sebenarnya nggak ada kelainan apapun di dalam tubuh kita, malah karena dari pikiran tersebut, dari gangguan tersebut malah pas timbul penyakit gitu. Jadi bukan karena misalnya aduh aku ini gimana ya, ntar aku kena nih, nggak boleh seperti itu ya. Jadi akan menimbulkan gangguan psikosomatik. Jadi walaupun nggak ada keluhan lain, nggak ada keluhan, nggak ada gangguan, bisa-bisa ada gangguan, bisa-bisa ada penyakit gitu loh, gara-gara psikosomatik gitu ya. Untuk menghindari stres ini ada beberapa cara, yaitu salah satunya nomor 1, social media distancing. Jadi social media distancing itu seperti contoh, kita kan pasti sering lihat WA, IG, Facebook dan lain sebagainya, Twitter dan lain sebagainya. Itu di situ kita ada pemberitaan COVID pasti ya. Misalnya ada pandemi ya. Pandemi COVID ini bla 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 bla, sudah masuk ke ini area ini, jumlahnya berapa, apalagi yang di dekat rumahnya, pasti adalah timbul stres ya. Nah, mulai sekarang harus mengurangi konsumsi berita seperti itu. Jadi kalau misalnya dengar berita sekilas, oh daerah ini ada, sudah ditutup aja. Jangan sampai membaca status orang-orang yang galau atau orang-orang yang mengakibatkan kita stres gitu ya. Nah, nomor 2 itu sering berkomunikasi aja sama antar keluarga atau teman. Kalau teman bisa video call, bisa pakai Zoom ya, atau dengan keluarga di rumah bisa melakukan kegiatan bersama-sama, misalnya membantu istri memasak atau membantu suami mencuci mobil dan lain sebagainya. Nah, nomor 3 ada lagi, lakukan hal yang dapat membuat kita senang. Nah, contohnya lakukan hobi kita, misalnya suka karaokean, ya sudah di rumah karaokean. Nah, sudah suka masak, misalnya buat ibu-ibu, ya sudah masak yang disukain, masak yang disenengin, masak apa, misalnya kue bolu, kayak kue apa kayak, ya silahkan dimasak. Pokoknya harus membuat tubuh kita itu sehat dan imun bertambah dengan hobi-hobi kita. Nah, otomatis itu perasaan senang ya kan. Yang keempat yaitu isi pikiran secara positif. Nah, isi pikiran secara positif ini keep your mood, yaitu jangan sampai bad mood ya. Kalau misalnya emosi sedikit apa, enggak boleh bad mood, jadi dialihkan saja supaya kita tidak stres. Misalnya dialihkan, misalnya ada kekeliruan di rumah, ada salah penempatan meja ternyata dia, itu kan bikin bad mood ya, itu enggak usah gitu. Oh ya sudahlah, taruh situ aja. Jadi kita sistem pasrah aja gitu, jadi sistem ikhlas gitu menghadapi ini nih, menghadapi suatu macam pandemi COVID seperti ini. Tapi
tetap berusaha untuk mengendalikan atau mencegahnya supaya kita tidak terkena penyakit tersebut. Nomor 5 yaitu kita bikin slogan atau moto buat diri sendiri, yaitu misalnya aku harus bisa, aku harus sehat, aku harus terhindar dari penyakit ini. Nah, contohnya lah, aku harus sehat. Nah, aku harus sehat ya. Pokoknya setiap hari aku harus sehat, aku harus sehat. Nah, otomatis kita kan semangat. Kita kan semangat dalam menjalani olahraga, makan makanan yang bergizi, vitamin, mineral, dan lain-lain. Terus berpikiran yang positif, enggak stres, ya kan? Maksudnya enggak berpikir secara berlebihan dan emosi gitu. Jadi selalu berpikir positif. Misalnya memang ada tetangga kita atau daerah kita yang terkena, ya sudah, itu sudah jalannya. Semoga yang sehat selalu diberikan kesehatan aja. Jadi dipikirkan positif aja. Jadi yang didoakan saja gitu. Oh ya sudah, berarti udah jalannya mereka. Semoga cepat sembuh gitu. Jangan sampai kita terlarut dalam kesedihan karena di daerah kita ada yang terkena penyakit tersebut gitu. Ini penyakit bukan aib, bisa disembuhkan. Hanya saja kalau misalkan stres berlebihan, ya sudah imunnya turun. Jadi virusnya tambah ganas jadinya gitu. Jadi harus tenang, fokus tenang dan pikiran positif. Gitu ya. Nah, nomor 6, lakukan self care. Nah, lakukan self care ini seperti contoh memanjakan diri. Nah, memanjakan diri bisa saja dilakukan di rumah, seperti contoh antar satu keluarga ya, saling membantu pijit-pijitan, gantian pijit-pijitan, pegel-pegel ya, misalnya ya, spa di rumah, beli bahan-bahan spa di rumah. Terus beli bahan-bahan apa buat krim bat, bisa kan ya, bisa dilihat di YouTube. Jadi untuk memanjakan diri bisa saja melakukannya seperti itu, atau makan makanan enak gitu ya, bikin makanan enak atau beli untuk memanjakan diri gitu, jadi biar enggak stres gitu ya. Nah, nomor 7, fokus tetap tenang. Jadi kalau misalkan ada berita, wah itu kena, aduh gimana kita, aduh itu kena, gimana kita udah ketemu kemarin, itu enggak usah lah seperti itu. Itu kan yang kena itu kan memang imunnya menurun. Jadi kalau misalnya kita atau memang ketemu sama orangnya, apalagi nggak bersentuhan ya, bersentuhan pun kalau memang imun kita bagus ya sudah, nggak apa-apa gitu. Cuma memang harus rapid swab gitu. Memang kalau memang kontak erat gitu loh. Kalau cuman sekilas ya nggak apa-apa, kalau mau di rapid oke, kalau mau di swab ya oke, nggak apa-apa itu. Pokoknya fokus tetap tenang agar terhindar dari stres gitu. Jadi terus untuk pesan saya untuk masyarakat Indonesia, khususnya daerah saya, daerah Madura, yang sekarang lagi booming-boomingnya, lagi kasus meningkat terlalu cepat, pesat ya. Tolong tetap tenang, jaga imunitas kita, jaga diri, selalu pakai masker, selalu ikuti protokol yang ada supaya kita selamat. Dan kita harus doakan teman-teman kita yang memang positif supaya segera lekas sembuh, dan harus tetap semangat. Buat teman-teman juga yang positif, ayolah biar cepat sembuh. Kalian harus berpikiran positif, satu tujuan sembuh dan sehat, dan harus tetap semangat dalam mencapai kesembuhan. Jadi hindari stres ya, apalagi yang sudah sakit, hindari stres. Jadi kalau misalkan ada pikiran apapun yang memicu emosi kita, hindari ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, teman-teman nakes. Ini ya, satu lagi teman-teman nakes yang pernah isolasi tetapi belum jelas
Misalnya pernah melayani pasien PDP yang belum tentu COVID. Itu kan isolasi mandiri. Jadi untuk masyarakat ya, untuk pesan saya untuk masyarakat kepada teman-teman nakes tidak boleh seuzon dulu, karena ini cuman menghindari apabila kontak dengan pasien yang positif. Nah, ternyata pasien ini kan belum jelas, ternyata misalnya ada kabar negatif, kan kita seuzon. Jadi mereka teman-teman nakes hanya mengisolasi diri, takutnya terpapar. Tetapi sebagian besar sih di wilayah kami yang seperti itu, di wilayah Ketapang khususnya, teman-teman nakes itu hanya isolasi mandiri, bukan karena kena COVID gitu. Cuman pesan saya, jangan sampai seuzon kepada nakes, karena nakes adalah garda terdepan buat teman-teman semua, buat masyarakat Indonesia khususnya. Dan buat masyarakat, jangan resah, jangan gelisah, hindari stres. Seperti yang saya bilang tadi, ada tips-tips untuk menghindari stres dari saya, itu dipahami gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.